Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran usul fikih untuk melanjutkan pembahasan yang sudah kita awali sejak awal. Pertama, kedua, dan sekarang adalah tasis munfasil bagian kedua. Sebagaimana sudah kita pelajari, bagian ke-1 tasis munfasil adalah kitabil kitab. Quran ditasis oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, tasisul kitabi bis sunnati. Amnya dalam Al-Quran, tasisnya dalam hadis. Kemudian yang ketiga, tasis bil kitabi, bil tahtisus sunnati bil kitabi. Amnya dalam hadis, dalam sunnah, tasisnya dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, tasisus sunnati bis sunnati. Artinya adalah amnya dalam hadis, tasisnya juga dalam hadis. Kalian hafalkan contoh-contoh kasusnya. Sekarang kita pelajari nomor 5. At-tasisu bil qiyasi. Saya tulis tasisu bil qiyasi. Kalian tulis tasisun bil qiyasi. Atau kali alif lam. Seperti di buku. At-tasisu bil qiyasi. Tasis dengan qiyas. Sudah kita sampaikan di awal, pada umumnya atau pada prinsipnya yang betul-betul am tanpa batas itu jarang sekali. Boleh jadi tidak ada. Yang benar-benar am tanpa batas. Kemudian ada tasis dengan sambungannya, namanya muttasil. Ada tasis dengan bagian lain yang tadi kita sebut 1 sampai 3. Ada juga tasis yang ada di dalam kandungannya. Dia tidak ditasis dengan Quran dan sebagainya. Kemudian dia juga tidak ditasis dengan sifatnya, tidak ditasis dengan syaratnya. Tapi ditasis oleh kondisi, posisinya. Sekarang kita lihat contohnya at-tasisu bil qiyasi, tasis dengan qiyas. Jadi tidak ada di naskahnya, tapi si pembaca dan kita mentasis dengan metode qiyas, begitu. Silakan lihat halaman 26. At-tasisu bil qiyasi ya juzu. Tasis dengan qiyas itu boleh. Kita mentasisnya dengan qiyas. Jadi di naskahnya tidak ada, tapi dengan pemikiran kita berdasarkan kenyataan bahwa yang disebut am tanpa batas itu tidak ada. Maka tasisnya boleh jadi dengan cara-cara yang tadi di awal, yang bersambung, yang terpisah. Tapi bisa juga dengan persepsi kita. Salah satunya dengan qiyas. Contohnya, kaqouli sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layul wajidi, orang yang berutang, namanya layul wajidi, orang berutang tapi tidak mau membayar, namanya layul wajidi. Orang punya kemampuan bayar, tidak mau membayar, namanya layul wajidi. Orang yang berutang dengan kondisi dia tidak berniat membayar padahal punya kemampuan. Orang seperti itu yuhillu, dihalalkan, irdohu, maksudnya kehormatannya. Yang dimaksud apa? Halal mempermalukannya, membuka aibnya. Kenapa jadi halal? Karena asalnya tidak boleh, haram. Kita tahu seseorang punya kekurangan, punya aib. Kita tahu, tutup itu. Kita ibadah ketika kita menutup aib orang lain. Bahkan mayit jenazah ketika dimandikan, maka sang orang yang memandikan itu punya syarat. Dia punya amanat, tidak boleh membuka aib si mayat ketika dia memandikannya. Itulah haram membuka aib orang lain. Tapi dikecualikan, ya layul wajid itu
Orang yang punya kemampuan bayar tapi nakal tidak mau bayar utang, itu boleh dibuka. Dia boleh dipublikasikan. Begitu. Seorang yang berutang tidak mau bayar, itu boleh dipublikasikan. Boleh diumumkan. Berbeda dengan tadi, ketika orang punya kelemahan, tidak boleh kita tutup. Tapi orang yang berutang tidak mau bayar menyebabkan dia halal dibuka aibnya. Dalam pengertian dibuka sisi buruk, sisi gelap dari kehidupan. Apa salah satunya? Dia biasa pinjam tapi tidak pernah bayar. Nah, orang seperti itu boleh dibuka rahasia atau aibnya. Itu yang maksud yuhilu irdohu. Boleh dilanggar kehormatannya. Maksudnya dibuka aibnya. Yang berkaitan dengan sikap yang tidak terpuji karena nakal tidak mau bayar utang. Bahkan kan dalam praktiknya bisa diiklankan di koran bahwa dia punya utang. Itu bisa saja. Kalau satu lembaga punya langganan, umpamanya tidak mau bayar padahal semestinya dia membayar. Itu kan aib. Nah, tapi boleh dibuka. Kemudian wa uqubatahu, boleh dihukum. Maksudnya apa? Dilaporkan ke pengadilan. Orang yang punya utang, punya kemampuan bayar, tapi tidak mau bayar, maka dia boleh satu dibuka aib itu. Yang kedua, boleh diadukan ke pengadilan untuk dihukum. Itu secara umum. Wahada fi ghairil walidi ma'a waladihi. Tapi ini tidak berlaku dalam hubungan antara ayah atau ibu bapak dengan anaknya. Ibu bapak dan anaknya tidak boleh menggunakan dalil itu. Andaikan yang punya itu ayah, yang punya utang itu ibu, apa boleh diperlakukan seperti tadi? Halal kehormatannya, boleh diadukan ke pengadilan, tidak boleh. Kenapa? Ditasis dengan kias. Amma huwa, adapun yang seperti itu, falaihi, maka tidak membayar utangnya, la yahilu irdahu, tidak menghalalkan kehormatannya, wa uqubatahu, dan menghukumnya. Tidak boleh ibu dibuka aibnya karena punya utang, ayah diadukan ke pengadilan karena punya utang, kiasan ala adami qauli uffin, dikiaskan kepada ketidakbolehan menyebut asabiti biqouli ta'ala, yang ditetapkan oleh firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Kepada ibu dan bapak bahkan menyebut pun tidak boleh, apalagi membuka aibnya, mengajukan ke pengadilan. Walaupun secara umum orang yang punya utang dan tidak mau bayar itu boleh diperlakukan seperti itu, tapi tidak bisa berlaku untuk ayah dan ibu. Dikecualikan oleh apa? Oleh kias. Bahwa ayah dan ibu tidak boleh dipermalukan, bahkan diajukan ke pengadilan itu tidak pantas. Walaupun sekarang banyak kasus ayah ibu diadukan ke pengadilan, padahal tidak boleh. Apa dasarnya? Dikiaskan kepada fala taqul lahuma uffin. Berarti mengkiaskan hadis layul wajidi yang tadi ditahsis dengan kias kepada fala taqul lahuma uffin. Kemudian yang keenam, tahsisun bil akli. Kalau kalian baca tahsisun bil akli, kalau di buku at-tahsisu bil akli sama saya. At-tahsisu bil akli ya juzu. Tahsis dengan akal itu boleh. Saya baca penjelasannya dulu. Walaisa tahsisu bil akli minat tarjihi dalilil akli ala dalil syar'i. Kebolehan mengkiaskan atau mentahsis dengan akal tidak berarti bahwa dalil akal lebih kuat dari dalil syara. Bukan seperti itu maksudnya. Boleh tahsis dengan akal, berarti akal lebih kuat daripada dalil syara. Bukan seperti itu.
Tapi mina jami bainahuma, menyatukan keduanya, memahami dalil dengan pemahaman akal. Kita diberi akal, untuk itu kita mampu memahami dalil. Maka di dalil yang umum tidak selamanya umum. Kalau menurut pandangan kita secara akal tidak bisa seperti itu. Li adami imkani istimali dalil syar'i ala umumihi, karena tidak mungkin menggunakan dalil umum untuk dalil itu secara mutlak, tidak boleh. Bagaimana tidak ada dalilnya yang mentaksis? Ya akal kita bisa mentaksis, menjama, memahami Quran dengan benar, memahami dalil dengan benar, yang asal umum dalam pandangan persepsi kita itu tidak umum. Menurut pendekatan pikiran kita, wahwa dalil akli, itulah dalil akal. Tidak bermakna akal lebih kuat daripada dalil syara, tapi ketika memahami hukum syara disertai dengan akal, dan dengan itu kita bisa mentahsis ayat Al-Quran yang pada dasarnya umum. Contoh kasusnya apa? Nah, baru saya baca dalilnya. Yang biasa diberikan sebagai gambaran, akal harus ikut dalam memaknai ayat supaya tidak jatuh kepada keumuman yang tidak boleh. Secara qat'i memahami seperti itu. Contoh kasusnya kebanyakan tentang sifat Allah. Kenapa ada dalil qat'i yang mutlak harus tetap berlaku kapanpun? Apa? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Itu dalil qat'inya. Dan ketika dengan selintas dengan dalil umum itu melanggar itu, maka harus ikut pikiran berfungsi memahami ayat, walaupun dengan itu baru jadi akal itu mentaksis dalil yang umum itu yang ada di dalam Al-Quran. Contoh kasusnya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah menciptakan segala sesuatu secara umum tanpa batas? Itu akal tidak terima, dan dalil qat'i melarang, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi apa yang dimaksud menciptakan? Membuat Allah. Bukan secara zatnya, tapi secara hakikatnya. Allah menciptakan segala sesuatu, membuat segala sesuatu. Kan Allah tidak buat mobil, tidak buat nasi, tidak buat karedok, tidak buat mainan. Apa yang dimaksud? Menciptakan segala sesuatu, bukan secara zatiyah zatnya. Yang manusia bisa, Allah serahkan kepada manusia. Cuma manusia bisanya. Kenapa? Karena dibisakan Allah. Jadi tetap aja Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Apa mobil ciptaan Allah? Enggak. Kenapa manusia bisa? Tapi manusia bisa karena dibisakan Allah. Dia diberi akal, dia diberi kemampuan, dia diberi kecerdasan, dia diberi tenaga, dia diberi kemampuan membangun sistem. Dia bisa buat mobil, yang membuat bukan Allah zatiyah. Tapi dia bisanya karena dibisakan Allah. Seperti kita aja, kita bisa mengambil. Bisa atau dibisakan? Dibisakan. Ketika orang ceruk tidak bisa ngambil. Ketika ditanya kenapa tidak ambil, tidak bisa. Padahal dulu mah bisa. Nah, yang salahnya itu dulu bisa, bukan dulu dibisakan. Sekarang tidak dibisakan. Itulah yang dimaksud Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak bisa dijadikan zatiyah. Bagaimana Allah mau buat rumah? Enggak. Tapi pada dasarnya yang menciptakan Allah. Ada yang memang Allah ciptakan, langit, bumi, dan sebagainya. Karena manusia tidak bisa. Kemudian Allah memberikan kemampuan manusia membuat mobil, menciptakan teknologi baru, membuat televisi, ciptakan internet. Siapa yang ciptakan? Manusia. Apa manusia? Bukan manusia, bukan bisa, dibisakan. Karena akalnya dari Allah, kemampuannya dari Allah. Jadi artinya kita mentahsis
Ayat Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu, bukan dzatiyahnya. Yang diciptakan Allah langsung adalah yang manusia tidak mampu. Kemudian Allah mensilahkan manusia untuk menciptakan yang dia mau dan dia bisa. Tapi ingat, tetap yang membisakan adalah Allah, menciptakan adalah Allah. Memahami ayat seperti itu dengan pendekatan akal tidak berarti akal lebih kuat daripada hukum syara. Tapi ketika memahami hukum, memahami dalil, akal harus ikut serta memaknai dengan benar. Jangan melanggar larangan yang qot'i. Apa salah satunya? Menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak boleh. Contoh yang sederhana yang lain. Dalam ayat ini dikatakan, innama amruhu idza aroda syai'an an taqula kun fayakun. Ayakula kun fayakun, kan begitu. Ketika Allah mau menciptakan sesuatu, Allah cuma cukup kun. Jadi, jadilah. Apakah kita pahami bahwa Allah kun-kunan? Kun. Kalau tidak kun, tidak jadi. Bukan begitu, tidak mungkin. Allah segala mungkin, segala bisa. Yang tidak bisa, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Itu yang dimaksud kun fayakun. Tidak ada proses, tidak ada sebab. Dalam kehidupan harus ada sebab akibat, kecuali Allah. Allah tidak usah ada sebab dan akibat karena dia yang paling berkuasa. Nah, memahami ayat-ayat seperti itu, si akal harus ikut serta. Jangan memahami yang melanggar hukum-hukum yang lain, dalil-dalil qot'i yang lain. Itu yang dimaksud at-tasis bil akli. Tasis dengan akal. Tidak bermakna akal lebih kuat dari dalil syara, tapi akal ikut serta dalam memahami dalil syara supaya memahami dalil syara itu tidak bertentangan dengan hukum yang qot'i yang lain. Yang ketujuh, at-tasisu bil hissi. Tasis dengan hissi. Hissi itu perhatian, penelitian. Sesuatu yang bisa diamati dengan indera namanya hissiyah. Sesuatu yang bisa diamati dengan indera, penglihatan, penciuman, namanya hissiyah. Nah, maka kemungkinan ada dalil yang harus ditasis dengan itu, dengan kemampuan indera kita. Bil hissi, dengan kemampuan indera kita diamati. Dalil umum bisa jadi tidak umum secara pengamatan kita. Apa kasusnya? Silakan. Faida waroda syar'u bi umumin, kalau ada syara atau dalil hukum syara secara umum, ya sadul hissu bi ihtisasihi. Kemudian pengamatan kita mengkhususkan bi badi mastumilail umum yang dicakup oleh umum itu. Pengamatan kita bisa mengamati, mencermati dalil yang umum itu ada pengecualiannya secara pengamatan kita. Namanya bil hissi. Karena dalika muhassison lil umumi, maka pengamatan kita menyimpulkan seperti itu adalah taksis buat yang umum itu dengan pengamatan. Contohnya, wa minhu diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml. Ini sebuah peristiwa ketika Nabi Sulaiman sedang mengadakan sidang kabinet, kalau kita katakan gambaran sekarang. Maka menteri-menterinya kan kalau Sulaiman itu ada yang manusia, ada yang jin, ada yang binatang, hudhud. Nah, salah satunya pejabat yang menjadi pembantu Sulaiman adalah burung hudhud. Kemudian ketika sidang itu tidak ada dia, tidak hadir dalam sidang, maka si hudhud oleh Nabi Sulaiman diancam kalau dia tidak menerangkan apa sebabnya dia tidak hadir, dia akan dihukum. Nah, maka hudhud datang. Nah, ini yang dikatakan oleh burung itu. Dia ternyata tanpa diperintahkan oleh Sulaiman, dia punya inisiatif
berkeliling sekitar negara yang dikuasai Sulaiman. Begitu, ternyata dia mendapatkan. Jadi dia punya inisiatif dengan keinginan sendiri, dengan kreativitas sendiri untuk meneliti sekeliling negara. Apa yang dia laporkan? Laporan burung itu, ini wajadtu mro'atan. Aku mendapatkan seorang perempuan. Tamlikuhum, merajai kaum laki-laki, merajai mereka. Kami mendapatkan seorang ratu, begitu, yang menjadi penguasa satu negara. Wa utiyat min kulli syai'in. Nah, dia mengatakan dia diberi kemampuan segala sesuatu. Dia diberi kemampuan, diberi kekuasaan, diberi pemilikan segala sesuatu. Kata bahasa kita, dia segala punya, gitu. Wah, dia segala punya. Apa segala punya? Segala. Nah, begitu. Dia segala punya. Ratu itu Bilqis. Dia segala punya, segala ada. Walaha arsun, bahkan dia punya singgasana adimun yang besar. Nah, jadi burung hulhul melaporkan ada seorang perempuan yang jadi raja memiliki segalanya, bahkan singgasananya sangat agung. Mana padahal kita bisa mengamati lam yuta ba'dol asya alati min jumlati makana fi yadi Sulaiman alaihissalam. Bilqis tidak semua bisa, tidak segala punya. Kenapa? Bilqis tidak memiliki sebagian yang dipunyai oleh Sulaiman. Tapi dia mengatakan ratu itu segala punya. Bahkan singgasana pun agung. Ucapan itu tidak menunjukkan segala punya dalam arti tanpa batas. Ada hal-hal yang Sulaiman punya, Bilqis tidak punya. Kesimpulan atau pengecualian itu karena apa? Karena kita mengamati secara indrawi bahwa yang dimiliki Bilqis tidak segala punya. Banyak hal yang Sulaiman punya, Bilqis tidak punya. Itu namanya tasis bil hissi. Yang kedelapan, atasisu bisyaqi. Tasis dengan siyak. Siyak itu susunan kata yang tidak bisa dipisahkan. Urutan peristiwa dalam sebuah narasi tidak bisa dipisah-pisah. Itu namanya siyak, siyakul kalam. Kaitan, urutan, narasi yang disampaikan dalam sebuah kalimat. Nah, kita bisa mentasis sebuah kalimat di salah satunya dikaitkan dengan yang sebelumnya, dengan siaknya. Itu namanya tasis bisiak. Kita mentasis dari urutan peristiwa yang disampaikan dalam narasi itu. Kita mentasis dengan cara apa? Dengan cara melihat hubungan antara kalimat-kalimat yang berikutnya dengan yang sebelumnya, namanya siyakul kalam. At-tasis bisiyaki ya juzu. Tasis dengan siyak, dengan melihat urutan peristiwa yang dinarasikan dalam naskah itu boleh. Asyaku sawa ikul kalam. Walawahikohu. Maka kata-kata yang sebelumnya harus bersambung dengan berikutnya. Gitu, kalimat siyakul kalam teh kalimat yang sebelumnya harus berurut dan akan bertemu dengan yang sesudahnya. Wa minhu, dari antara contoh qauluhu azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, was'alhum, tanyakan kepada mereka, anil qaryati, tentang sebuah negeri, alati, yang kanat keadaannya hadirotal bahri, di dekat laut, di samping laut, maksudnya di pantai. Tanyakanlah tentang negeri yang ada di pinggir laut, di pantai. Bagaimana mungkin bertanya tentang negeri? Nah, yang dimaksud apa? Fa inna siyaqo arsada ila annal murada ahlaha. Annal murada ahluha. Kita bakal dapat kesimpulan dari susunan dari kata-kata sebelumnya, yang dimaksud qaryah itu ahlal qaryah.
penduduk negeri itu, bukan negerinya. Jadi was'alhum anil qaryati, tanyakanlah tentang penduduk negeri itu. Dari mana kita dapatkan? Dari kalimat yang sebelumnya dalam ayat itu. Wahwa, yang dimaksud kalimat sebelumnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat yang sama, dalam susunan sebelumnya, ya'duna fis sabti, ketika orang-orang yang melampaui batas pada hari Sabtu. Yang dimaksud apa? Sekelompok nelayan orang Yahudi yang hidup di pantai. Mereka melanggar larangan mencari ikan hari Sabtu. Padahal libur hari Sabtu yang mereka minta. Kan begitu keadaannya. Orang-orang Yahudi di pantai kerjanya jadi nelayan. Dia merasa capek kalau sepenuh hari, setiap minggu penuh dibuat waktu bekerja. Kemudian minta supaya diberi 1 hari libur. Maka mereka dikasih waktu. Sabtu kalian tidak usah kerja. Gitu, diam aja di rumah. Tapi kemudian diuji oleh Allah. Setiap hari Sabtu ikan itu sangat banyak. Di laut ikan kelihatan bergerombol-gerombol. Hari Minggu dan selanjutnya nggak ada lagi. Nah, kemudian mereka mencari akal bagaimana supaya mereka tidak melanggar persetujuan dan janji kepada Allah bahwa mereka tidak akan mencari nafkah hari Sabtu. Mereka orang Yahudi terkenal karena mereka liciknya. Mereka buat tempat menjebak ikan, dipasang pada hari Sabtu. Saya tidak cari ikan, cuma pasang aja. Mereka ambil hari berikutnya. Nah, peristiwa itu terkenal. Sehingga orang-orang Yahudi dikenal sebagai orang-orang yang nakal kepada Allah. Yang tidak setia. Yang seringkali melanggar perjanjian. Itu yang dimaksud. Was'alhum anil qaryati. Anil qaryati yang dimaksud an ahlil qaryati, penduduk negeri itu. Bukan artinya semua negeri, tapi penduduk negeri itu yang berada di pantai. Barangkali itu yang kita bisa pelajari. Kesimpulannya bahwa lafaz yang umum kenyataannya tidak umum. Gitu. Cara mentasinya beragam. Mungkin di kalimat berikutnya namanya mutasi, di sifatnya, di syaratnya, dan berikutnya. Atau ditasi di tempat yang lain. Yang kita sedang pelajari, munfasil. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis dan selanjutnya. Atau dengan cara seperti ini, pengamatan. Pertama, tasis bil qiyas. Bisa mengkias, bisa kita mentasi sebuah ayat dengan cara kias. Seperti tadi, orang yang berutang boleh diganggu kehormatannya, dibuka aibnya, boleh dihukum. Itu tidak berlaku buat ibu dan bapak. Itu kita berpikir kias. Kenapa? Tidak boleh menyebut A. Kemudian tasir bil akli, tasir dengan akal. Kadang-kadang makna ayat tidak bisa dimaknai umum. Kenapa? Akal tidak terima dan akal bertentangan dengan yang qot'i. Maka caranya bagaimana? Akal ikut serta memaknainya. Seperti Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di sana tentu segala sesuatu yang Allah iradat, kehendaki, yang Allah ciptakan sendiri secara zatiah, yang diserahkan kepada manusia karena manusia bisa. Tapi manusia bisa itu karena dibisakan Allah. Jadi tetap saja ayatnya khaliqu kulli syai'in, walaupun kadang-kadang lewat tangan manusia, tapi manusia bisa karena dibisakan Allah. Kemudian tasisu bil hissi, dengan pengamatan indera, pengamatan kemampuan pikiran kita, kemampuan narasi kita, bahwa ini sebetulnya tidak umum, ada pengecualiannya. Yang keempat, taksis wisiak, susunan kata yang bersambung, yang satu tidak terpisah dari yang lain. Maka memanai di ayat berikutnya harus dikaitkan dengan mana sebelumnya, namanya taksis bil siak. Demikian barangkali pembahasan kita hari ini. Taksis munfasil ada 8. 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Kemudian sekarang
5, 6, 7, 8 dengan spesifikasi yang kalian harus pahami. Demikian barangkali, mudah-mudahan kita masih diberi kemampuan untuk bertahan, belajar secara daring, dan apabila ada kesulitan, konsultasikan. Walaupun kita masa pandemi, tidak berarti kita berhenti belajar. Belajar, walaupun dengan cara seperti apapun yang kita bisa lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.